Pokoknya, Pak. Hah? Nggak bisa lagi Mustopo ya? Nggak bisa, Bang. Tadi udah bisa, nggak bisa lagi. Ya Nila, kenapa problemnya? Pak, Apa ya Nila? ini nggak bisa tampil, Pak. Nah, nggak bisa tampil Mustopo, iya. Iya, Pak. Nah, punya saya pun nggak bisa dipencet, Pak. Nah, kenapa itu? Aduh. Ya, belum. Ya udah ya Nila, disampaikan aja lah, disampaikan ya. Lagian tadi PowerPoint-nya juga ya Nila belum buat juga. Sudah disampaikan aja, nanti kita beri masukan. Iya, Pak. Baik, sebagai judul saya, evaluasi program Keluarga Harapan atau PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Baladana, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Latar belakang, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia saat ini terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6.000 diantaranya dihuni, terbagi menjadi 34 provinsi, 5 diantaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia. Dan 742 bahasa dan dialek yang berbeda. Isu kemiskinan merupakan masalah kronis melanda di Indonesia yang sangat berpotensi menghambat pembangunan ekonomi sebagai proses alami untuk mewujudkan cita-cita yang diamatkan kepada negara, yaitu masyarakat makmur, sejahtera, adil, dan merata. Berdasarkan data yang diakses dari Badan Statistik, jumlah penduduk Indonesia menyatakan Indonesia negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia. Memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa dan pulau dengan jumlah 34 provinsi dibagi menjadi 403 kota dan 98 kota. Upaya-upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia untuk menekan laju pertambahan penduduk miskin. Pemerintah meningkatkan efektivitas menanggulangi kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan. Beberapa program seperti berbasis perlindungan sosial, Jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat. PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai atau BLT sebelumnya ada dan bukan merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat. Kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memutuskan rantai kemiskinan. PKH merupakan program bantuan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster atau kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan
dan kesehatan. Tujuan berlakunya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bermasyarakat pada keluarga miskin. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 sampai 15 tahun dan atau ibu hamil atau nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membentuk mengurangi beban pengeluaran RSTM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan masyarakat keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksa kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi diharapkan akan memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Program PKH di Sumatera Utara telah ada sejak tahun 2011, di mana yang awalnya hanya terdapat 6 kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tamanuli Tengah. Di Desa Baladana merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, di mana di desa ini masih banyak yang masyarakat yang kurang mampu atau tidak sejahtera diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya penyebab adalah rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam memanfaatkan peluang kerja. Masalah tersebut yang mengakibatkan adanya pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, serta kebanyakan masyarakat di Desa Baladana yang memilih bekerja di muda usia sebagai buruh dan petani. Di Desa Baladana, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, program Keluarga Harapan atau PKH sudah terlaksana sejak 2011 sampai sekarang pada tahun 2021. Yang menerima PKH sebanyak 43 keluarga. Di Desa Balanek, Kecamatan Mau merupakan lokasi. Bisa dipercepat. Ya, inti-intinya saja. Di Kecamatan Mau telah merupakan lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun yang menjadi sasaran yaitu pelaksanaan program Keluarga Harapan, yaitu di Desa Baladana, yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan buruh. Untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan di atas membutuhkan suatu penelitian yang akurat. Sebagai rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program Keluarga Harapan atau PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Baladana, Kecamatan berdasarkan rumah masalah di manfaat penelitian, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan tentang
ilmu pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan juga yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Oke, langsung ke jenis penelitian. Langsung ke jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian kualitatif. Langsung ke teknik pengumpulan datanya menggunakan apa saja? Oh ya, Pak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, interview, wawancara, dan dokumentasi. Dibaca semua, Pak. Gak usah. Oke, terima Ya. kasih Yanila Halawa. Sebentar ya Yanila. Oke Yanila. Kalau dari yang saya dengar sebenarnya udah bagus ya, udah siap ya sebenarnya. Cuma kamu belum siap aja membuat PowerPoint-nya. Kalau dari latar belakang, walaupun kamu menjelaskan panjang, tapi saya menyimak penjelasannya. Sebenarnya bagus. Kalau kita baca runtutan kronologinya, kamu bangun bagus. Jadi narasi latar belakang yang kamu bangun itu menggunakan deduktif ya, kalimat deduktif atau deduksi. Kamu melihat dari hal yang umum dulu, yang luas. Bagaimana kemiskinan di Indonesia awalnya kan seperti itu, baru kamu mengerucut bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, beberapa program kemiskinan di Indonesia ya kan, termasuk ada jaminan kesehatan, jaminan sosial khusus dan lain sebagainya itu. Terus kamu mengerucut bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui PKH, program PKH itu apa saja. Terus kamu mengerucut lagi bagaimana penanganan PKH di daerah mana tadi? Balandana. Di Desa Baladana, Pak. Baladana Kabupaten Nias. Nias. Ya, nah itu kan itu cara membangun narasi latar belakang jenis deduksi yang udah kita jelaskan kemarin kan. Ada induksi, ada deduksi ya. Kalau induksi dari faktanya dulu baru hal yang umum. Nah, kalau ya nilai ini deduksi, dia dari hal yang umum mengerucut kepada hal yang khusus. Jadi jelaskan bagaimana kondisi dari data, persentasi tingkat kemiskinan di dunia, terus di Indonesia, setelah itu bagaimana menanggulangi kemiskinan di Indonesia, setelah itu mengerucut kepada Desa Balandana itu. Bagus ya. Nah itu tinggal bagaimana kamu bisa mengelolanya untuk menjadi PowerPoint atau
Oke, Yanila, itu tadi dari latar belakang. Ini koneksi saya tadi barusan bermasalah. Oke, untuk yang dari latar belakang manfaat sebenarnya udah pas semua, udah sesuai. Udah siap sebenarnya ke lapangan, udah siap, tinggal mencari datanya. Untuk jenis penelitiannya udah jelas juga, terus pengumpulan datanya sudah jelas. Tinggal PR-nya kamu belum siap untuk membuat bahan presentasinya. Tadi yang sudah saya beri masukan sebelumnya, bahwa jenis ya semuanya sebenarnya bahan proposal kamu sudah siap untuk ke lapangan. Cuma masalahnya kamu belum siap untuk membuat bahan presentasinya. Jadi intinya membuat bahan presentasinya itu nanti sesuai yang sudah saya jelaskan ke Mustafa sama Ririn, jangan terlalu banyak tulisan ya. Buat saja poin-poinnya, selebihnya ya nilai yang menjelaskan secara lisan itu bagus. Itu public speaking yang bagus. Oke. Maka dari sekarang udah bisa dipersiapkan, dibuat saja. Nanti ketika semester depan udah siap semua yang baik. Udah gampang. Oke, terima kasih ya Nila ya. Selanjutnya Rani Nukerji. Rani, silakan Rani. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Judul penelitian saya Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi masyarakat secara efektif dan efisien. Konsep pembangunan yang berpartisipasi merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Seharusnya sebagai masyarakat yang tinggal atau berdomisili di desa Huta Gambir harus berpartisipasi dalam pembangunan desa, mengingat bahwa kegiatan pembangunan di desa bukan untuk kepentingan beberapa orang atau sekelompok orang saja, melainkan untuk kepentingan dan kebutuhan banyak orang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, rumus masalahnya adalah bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Huta Gambir. Empat penelitian dari aspek teoritis atau aspek keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan partisipasi dalam pembangunan desa. Yang kedua, dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi pemerintah desa meningkatkan pembangunan di daerah. Kerangka teoritis, satu, pengertian peran. Peran berasal dari kata akhiran an sehingga menjadi kata peranan. Peran mempunyai hubungan dengan aspek dinamis kedudukan, apakah seorang ataupun kelembagaan. Soekanto mengemukakan apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan khususnya yang ada di daerah, maka peran pemerintah daerah yaitu jika pemerintah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka peran di sini menyangkut tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang diberikan tugas dan wewenang
mengurusi urusan pemerintah yang berhubungan dengan pemberdayaan dan desa. Pengertian partisipasi. Menurut Suryadiningrat, adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang. Dari pengertian partisipasi di atas, jelasnya masyarakat di pedesaan adalah ikut serta dalam setiap program pembangunan desa. Pemikiran dan tenaga meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lama dan tinggalnya. Pengertian masyarakat. Menurut Eli M. Setiadi, merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan sedikit banyak bersifat kekal, berlandasan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik, atau pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oke, lanjut ke jenis Pengertian penelitian. Ke jenis penelitian langsung ya. Rani, teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara atau interview. 3, angket atau kuesioner. Analisis data, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dijelaskan dengan menguraikan dan mengalasifikasikan untuk dapat ditarik kesimpulan. Terima kasih, Pak. oke, sama-sama Rani. Rani udah mengajukan judul ini ke dosen pembimbingnya. Udah, Pak. Sedikit lagi kerangka pemikirannya masih revisi sedikit, Pak. Belum proposal skripsi berarti ya. Proposal apa? Seminar proposal belum berarti ya. Belum Oh. mengajukan suratnya, Pak. Oke. Mudah-mudahan semester ini, semester depan ya, ini semester terakhir. Maksudnya semester depan mudah-mudahan lancar ya Rani ya. Ini judulnya Ya, Pak. juga udah di ACC kan sama dosen pembimbingnya kan? Udah, Pak. Ya udah, bagus. Jadi sebenarnya udah bagus. Jadi kalau dari kita tadi dari sisi pemerintahannya, kalau Rani ini melihat dari sisi masyarakatnya, fokusnya beda. Jadi bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pembangunan, ya kan? Kalau yang tadi dari kita kan dari sisi pemerintahnya, bagaimana evaluasi, termasuk tadi si siapa? Ririn ya, perspektif. Nah, itu dari masyarakat juga. Rani juga dari masyarakat. Jadi peran masyarakat dalam melakukan pembangunan itu apa? Tinggal Rani ya sudah dibuat ini saja. Ya, wah capek Mustopo. Rani tinggal dibuat PowerPoint-nya ya yang bagus sesuai dengan masukan tadi. Ya, Pak. Jangan kebanyakan kata-katanya, buat saja poin-poinnya kan banyak di PowerPoint di jenis desain PowerPoint itu kan banyak untuk mengolah kita
untuk membuat PowerPoint itu bagus tuh banyak. Oke, nanti kita UAS, cukup kalian mengumpulkan ini aja ya, mengumpulkan ya ini tadi proposal kalian ya. Jadi nanti waktu UAS, ini belum tahu kita tanggal UASnya, udah keluar belum? Belum ya. Nanti ketika UAS, nanti pertanyaannya kira-kira seperti ini. Kumpulkanlah, nah gitulah kira-kira proposal skripsi kalian. Ya, kira-kira seperti itulah. Karena sebagai syarat harus buat soal. Nanti yang dari hasil presentasi kalian ini nanti dikumpulkan ya waktu UAS. Oke, terima kasih. Demikianlah berakhirnya proses perkuliahan kita selama 1 semester, 14 pertemuan dari awal sampai akhir. Tibalah waktunya. Saya cuma bisa membantu sedikit ini saja. Selebihnya nanti kalian yang berusaha lebih keras, kalian yang berusaha dengan maksimal, dengan proses bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Saya cuma bisa membantu kalian sampai sini sebisa saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya semua ya. Ada yang mau disampaikan enggak sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Fengki nih. Fengki bisa presentasi enggak? Fengki masuk ini. Iya, Pak. Bisa presentasi Fengki? Takut putus-putus, Pak. Soalnya di jalan ini, Pak. Mau balik kampung. Oh gitu. Enggak di gudang? Enggak, Pak. Udah, apa, Pak, dari saya, Pak. Oh dari Rizka. Oke. Silakanlah, hati-hati di jalan. Saya hanya memberikan PPT saja, Pak. Oke, ya. Silakan, siapa ini? Ada yang mau disampaikan enggak? Kalau enggak kita tutup. Pak mau ditanyakan kalau Oke, enggak ada ya. Terima kasih semua. oh ya Pak, ini Pak, Oh deh, ada lagi. ada si Penny Pak, dia katanya nggak bisa masuk lagi Pak. Siapa? Jadinya apa Pak? Tiba-tiba nanti ke hapus lagi gitu Pak. Penny Pak. Penny, nggak bisa masuk. Iya Pak. Ya udahlah. Jaringannya Pak. Jaringan ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian, kerjasama dan semangatnya ya hingga detik ini. Oh, Netriani masuk ini. Bentar, kita sambut dulu Netriani masuk. Baru masuk Pak. Netriani bisa dengar suara saya? Netriani Sipahutar. Biasanya dia paling rajin loh di depan toko. Ini sekarang kayaknya jaringan lagi bermasalah ini. Netriani ini. Coba kita WA dulu, kasihan. Baru masuk udah kita tutup. Kalau dia ngirim PPT-nya langsung di ini ya, di grup.
Oke, baiklah. Netriani sebenarnya sudah mengerjakan. Kayaknya jaringannya lagi bermasalah ya. Nggak bisa share. Netriani katanya ini ya nggak bisa nge-share ya. Netriani bisa dengar suara saya? Coba on kamera dulu. Halo Netriani. Ya, Pak. On kamera dulu. Belum bisa Mustafa ya di share bahan presentasinya. Nah, bisa itu. Tadi barusan bisa. Belum bisa, Pak. Belum bisa ya. Netriani mau presentasi tidak? Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya kirim, Pak. Saya share. Ya udah, Kalau disampaikan. presentasinya bisa, Pak, tapi nggak bisa saya share, Pak. Oke, silakan disampaikan aja. Silakan Netriani. Kami dengarkan. Pak, Oke. kayak gitu. Ya, disampaikan secara lisan aja. Halo.
Coba sharekan Mustopo bahan presentasinya itu si Metriani. Metriani jelas suara saya kan? Nah, tuh, sudah itu.